Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Helda, NPM 19650, kelas 3B, kelompok 8 morfologi, tentang problema morfologis. Problema morfologi. Setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, walaupun dikatakan mempunyai sistem, dalam pemakaiannya selalu timbul masalah-masalah. Baik masalah yang berhubungan dengan bunyi, pembentukan kata, penulisan, maupun pemakaian kalimat. Hal itu disebabkan oleh sifat bahasa yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan pikiran dan budaya pemakai bahasa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, timbul masalah kebahasaan pada bahasa tertentu, misalnya dalam bahasa Indonesia, tidak berarti masalah itu kurang maju, kurang mapan, dan sebagainya. Pemakaian kata dalam bahasa Indonesia juga menimbulkan problema-problema. Setelah dikelompokkan, paling tidak ada 7 problema, yaitu: yang pertama, problema akibat bentukan baru. Yang kedua, problema akibat kontaminasi. Yang ketiga, problema akibat adanya unsur serapan. Yang keempat, problema akibat analogi. Yang kelima, problema akibat perlakuan closer. Yang keenam, problema akibat proses morfologis bentuk serapan. Dan yang ketujuh, problema akibat perlakuan bentuk majemuk. A. Problema akibat bentukan baru. Pada akhir-akhir ini, banyak sekali bentuk kata baru sebagai hasil kreasi pemakai bahasa Indonesia. Misalnya bentuk kata memberhentikan dan memberlakukan. Bentuk kata memberhentikan dan memberlakukan tergolong bentuk kata baru sebab bentuk yang berkonstruksi demikian, yaitu prefiks ditambah bentuk dasar dan ditambah sufiks. Sebelumnya tidak ditemukan. Kalau divisualkan, itu akan terlihat pada diagram berikut. Memberhentikan, memberlakukan. Menkam, berhenti, menkam, berlaku, berhenti, berlaku. Nah, dari diagram itu, maka dapat dilihat bahwa bentuk dasar konstruksi memberhentikan adalah berhenti, sedangkan bentuk dasar konstruksi memberlakukan adalah berlaku, dan bukan henti dan laku. Bentuk henti dan laku adalah bentuk asal konstruksi itu. Dengan demikian, walaupun terdapat dua prefiks, konstruksi itu tetap dibenarkan, selain bentuk menghentikan dan melakukan. Begitu juga konstruksi diberhentikan, dimengerti, diberangkatkan, dan sebagainya. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahayu, NPM 1962-10688. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang problema kontaminasi. Kontaminasi merupakan gejala bahasa yang mengacaukan konstruksi kebahasaan. Dua konstruksi yang mestinya harus berdiri sendiri secara terpisah, dipadukan menjadi satu konstruksi. Akibatnya, konstruksi itu menjadi kacau atau rancu. Artinya, kontaminasi dalam konstruksi kata, misalnya 1. Diperlebarkan merupakan hasil pemaduan konstruksi diperlebar dan dilebarkan yang masing-masing berarti dibuat jadi lebih besar lagi dan dibuat jadi lebar. Oleh sebab itu, konstruksi diperlebar memiliki arti yang rancu. Konstruksi kata mengenyampingkan juga dianggap sebagai konstruksi yang rancu sebab merupakan hasil pemaduan konstruksi mengesampingkan dan menyampingkan. Yang dikacaukan bukan artinya, tetapi morfofonemisnya, yaitu meluluhkan bunyi S pada kesamping pada bentuk dasar kesamping. Peluluhan seperti itu salah sebab bunyi S bukan bunyi awal bentuk dasar. Bunyi awal bentuk dasar kesamping adalah K. Oleh sebab itu, bunyi kala yang diluluhkan apabila bergabung dengan morfem menkan. Jadi, yang benar adalah mengesampingkan. Yang ketiga, konstruksi kata dipelajarkan merupakan hasil pencampuran konstruksi dipelajari dan diajarkan, yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Dengan pencampuran itu, artinya menjadi kabur. Oleh sebab itu, bentuk itu dikatakan sebagai bentuk yang rancu. Bagaimana cara pemecahannya? Tidak ada jalan lain, kecuali pemakai bahasa Indonesia harus mengetahui konstruksi yang semestinya untuk arti tertentu. Di samping itu, ia harus juga mengetahui konstruksi-konstruksi yang tergolong rancu dan mengetahui juga alasannya. Sebab
logis sekali. Jika ingin mengetahui pula yang salah, dengan cara itu, ia akan lebih jeli dan cermat memilih, menggunakan dan menerangkan setiap bentukan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fitri dengan NPM 1962 10917. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian yang C, problem akibat unsur serapan. Adanya unsur bahasa asing yang terserap ke dalam bahasa Indonesia juga membuat problema tersendiri. Hal itu terlihat pada kekacauan dan keraguan-raguan pemakaian bentuk, data-data, datum-datum, data-datum, fakta-fakta, faktum-faktum, fakta dan faktum, alumni, alumnus, para alumnus. Kita tahu bahwa kata data dan datum, fakta dan faktum, alumni dan alumnus berasal dari bahasa Latin yang masing-masing pasangan itu berarti jamak dan tunggal. Ternyata dari pasangan itu yang terserap ke dalam bahasa Indonesia hanyalah bentuk jamaknya, yaitu data, fakta, dan alumni. Sedangkan bentuk tunggalnya, yaitu datum, faktum, dan alumnus, tidak terserap ke dalam bahasa Indonesia. Masalah selanjutnya, apa bentuk tunggalnya apabila yang terserap bentuk jamaknya? Bagi orang awam, pertanyaan ini memang logis, tetapi bagi pengamat bahasa, pertanyaan ini terasa janggal. Mengapa? Kita tahu bahwa unsur asing yang terserap ke dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan bentuk dan dengan sendirinya berarti tunggal. Akibatnya, walaupun yang diserap bentuk jamaknya, ia langsung dianggap sebagai satu kesatuan bentuk dan berarti tunggal. Oleh karena itu, bentuk data, fakta, dan alumni dianggap sebagai bentuk tunggal. Dengan demikian, konstruksi data-data, fakta-fakta, dan para alumni, banyak data dan banyak fakta yang dianggap benar. Sedangkan konstruksi datum-datum, faktum-faktum, dan para alumnus dianggap salah. Sehubungan dengan itu, konstruksi para hadirin sekalian, para ulama, para arwah, pahlawan dianggap benar. Walaupun dalam bahasa asingnya, bahasa Arab, bentuk hadirin ulama, arwah berarti jamak. Bagaimana dengan konstruksi termaktub, menghadiri, mengorganisasi, mengorganisir, memproklamirkan, dan mendominir, dan melegalisir? Materi berikutnya, problema akibat analogi. Sebagai istilah bahasa, analogi adalah bentukan bahasa dengan menurut contoh yang sudah ada. Gejala analogi ini sangat penting dalam pemakaian bahasa, sebab pada dasarnya pemakaian bahasa dalam penyusunan kalimat, frase, dan kata beranalogi pada contoh yang telah ada atau yang telah diketahuinya. Contohnya, adanya bentuk ketidakadilan, ketidakberesan, ketidakbaikan, dan seterusnya. Adanya bentuk dikesampingkan, dikekanankan, dikesanakan, dikesinikan, dan seterusnya. Adanya bentuk pemersatu yang mempersatukan. Kita dapat membentuk konstruksi pemerhati yang memperhatikan. Dan dengan adanya pasangan bentuk penyuruh dan pesuruh, yang masing-masing berarti orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, kita dapat membentuk pasangan konstruksi penatar dan pentatar, pendaftar dan pedaftar. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian E, problema akibat perlakuan klaster. Klaster atau konsonan rangkap mengundang problema tersendiri dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa kata bahasa Indonesia asli tidak mengenal klaster. Kata yang berklaster yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu berasal dari unsur serapan, misalnya program, proklamasi, prakarsa, traktir, transfer, transkripsi, sponsor, standar, skala, klasifikasi, kritik, dan kronologi. Kata-kata ini apabila dibentuk dengan afiks yang berasal misalnya men-kan dan pen-an akan menimbulkan problem. Apakah konsonan awalnya diluluhkan sebagaimana konsonan KPTS dalam bahasa Indonesia asli? Manakah yang benar dari deretan berikutnya? Memprogramkan, memprograman, pemproklamasikan, pemproklamasian, mentraktir, menraktir.
pentraktiran, mentransfer, pentransferan, mensponsori, menyemponsori, penyemponsoran. Apabila menurut sistem bahasa Indonesia, kita cenderung memilih menggunakan deretan 2, tetapi ada beberapa keberatan kelemahannya, antara lain bentuk serapan di atas berbeda sifatnya dengan bentuk dasar bahasa Indonesia asli, yaitu konsonan rangkap dan tidak, walaupun keduanya berasal dari KPTS. Apabila diluluhkan, kemungkinan besar akan menyulitkan penelusuran kembali bentuk aslinya. Ada beberapa bentuk yang dapat menimbulkan kesalahpahaman arti. Oleh sebab itu, kita sebaiknya memilih deretan 1, yaitu tidak meluluhkan bunyi awal bentuk serapan yang berklaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustriani, NPM 19621071. Di sini saya akan membahas tentang problema akibat proses morfologis unsur serapan. Masalah ini ada kesamaan dengan masalah sebelumnya, yaitu berkenaan dengan perlakuan unsur asing. Hanya saja, yang menjadi tekanan di sini adalah proses morfologisnya. Pada dasarnya, bentuk serapan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bentuk serapan kelompok pertama dapat diperlaku secara penuh mengikuti sistem bahasa Indonesia, termasuk proses morfologisnya. Sedangkan kelompok kedua belum dapat diperlaku secara penuh mengikuti sistem bahasa Indonesia. Berdasarkan rambu-rambu ini, kiranya kita dapat menyikapi apakah bentuk terjemah sudah lama teresap ke dalam bahasa Indonesia atau belum. Kalau sudah lama, berarti bentuk serapan itu patut diperlakukan secara penuh mengikuti sistem bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila bentuk terjemah digabungkan dengan men-kan, akan menjadi menterjemahkan sebab. Berdasarkan sistem bahasa Indonesia, fonem P yang mengawali bentuk dasar akan luluh apabila bergabung dengan afiks men, kan, atau i, dan pen, an. Contohnya, mengaplikasikan. Kata dasar aplikasi diafiksasikan dengan prefiks men dan sufiks kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuandira, saya dari kelas B. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang problema akibat perlakuan bentuk majemuk. Problema ini terlihat pada persaingan pemakaian bentuk pertanggungjawaban, kesatuan, dan kewarganegaraan. Dari contoh di atas, perlakuan bentuk majemuk dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bentuk majemuk yang unsurnya dianggap sebagai satu kesatuan, dan yang kedua adalah bentuk majemuk yang unsur-unsurnya dianggap renggang. Kita tahu bahwa bentuk dikatakan bentuk majemuk apabila unsur-unsurnya pekat dan padu. Sebaliknya, apabila unsur-unsurnya longgar dan tidak lagi dikatakan sebagai bentuk majemuk, tetapi frase. Dengan demikian, pendapat pertamalah yang tepat, yaitu pendapat yang memperlakukan unsur-unsur bentuk majemuk sebagai satu kesatuan. Dari problema itu ditemukan juga problema yang lain. Yang pertama ada problema proses abreviasi, atau bisa juga disebut dengan proses penagihan satu atau beberapa bagian kata sehingga jadi bentuk kata yang baru. Pada pendekatan atau abreviasi banyak digunakan dalam penulisan Indonesia karena memang banyak memberikan kemudahan dalam penulisan kalimat. Yang kedua, problem proses reduplikasi, yaitu proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar baik secara utuh maupun sebagian. Oke, selanjutnya yang ketiga yang kedua tuh ada contohnya. Misalnya mobil-mobilan atau mondar-mandir.
yaitu kata mondar-mandir itu merupakan kata ulang semu yang sebenarnya bukanlah bentuk dari proses pengulangan, tetapi bentuk itu sendiri merupakan bentuk dari dasarnya. Berarti kata mondar-mandir itu emang sudah berada dari bentuk dasarnya, bukan disebut dengan sebagai pengulangan. Yang selanjutnya itu peristiwa morfofonemik atau disebut juga peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Proses morfonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar dan realisasi afiks, baik afiks, sufiks, infiks, dan fonem. Proses penghilangan fonem dan proses penambahan fonem. Contohnya men kan, terus ditambah memaksa fonem n, memaksa fonem m pada morfem men, dan pen berubah menjadi morfem m apabila bentuk dasarnya mengikut berawalan p, b, t, n. p, b, t, f. Ya, yang selanjutnya yaitu fonem n pada men dan pada pen berubah menjadi fonem n apabila bentuk dasarnya yang mengikuti berawal dengan fonem t, d, dan s. Fonem s di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Berarti kayak bahasa Inggris gitu ya kan. Fonem n pada men dan pada pen berubah menjadi n apabila bentuk dasarnya mengikutinya, yaitu kata-katanya k, g, x, h, dan fonem vokal lainnya. Baiklah, itu materi dari kelompok 8. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.